Seorang jenderal TNI datang ke kantor polisi untuk mengambil mobil istrinya yang ditarik paksa oleh oknum polisi. Tetapi jenderal malah dipalak oleh polisi itu dan mengusir jenderal dari kantor tersebut. Dengan marah, jenderal menghajar polisi itu hingga babak belur. Bagaimana kelanjutannya? Mari kita simak ceritanya. Pagi itu, langkah Jenderal Kopassus Santoso terdengar berat namun mantap saat memasuki halaman kantor polisi kota. Sepatu boots militernya memukul lantai semen dengan bunyi yang teratur, namun setiap hentakannya seolah membawa beban kemarahan yang berusaha ia kendalikan. Tatapan matanya tajam, menyapu setiap sudut dengan gerakan terukur, sama seperti saat ia menilai titik rawan di medan perang. Udara di halaman yang semula ramai dengan aktivitas anggota mendadak terasa menegang. Beberapa polisi yang sedang berbincang di dekat pos jaga menghentikan percakapan mereka, hanya untuk mengamati sosok tinggi berpostur tegap itu berjalan melewati mereka. Seragam santai yang dikenakannya mungkin membuat orang awam tidak sadar siapa dia. Tapi sikap tubuh, cara berdiri, dan aura yang terpancar cukup untuk membuat yang paham langsung merasa tak nyaman. Sebelum tiba di tempat ini, Santoso menerima laporan langsung dari istrinya bahwa mobil Fortuner hitam mereka dirazia oleh beberapa polisi di jalan. Istrinya bercerita dengan suara bergetar bahwa tidak ada penjelasan jelas dari petugas. Hanya alasan singkat bahwa ada pelanggaran yang ditemukan. Anehnya mereka menolak menunjukkan bukti atau surat tilang, malah langsung membawa mobil itu ke kantor. Lebih janggal lagi, kejadian itu berlangsung saat istrinya baru saja pulang dari pasar dengan membawa barang belanjaan. Santoso tahu betul istrinya selalu tertib berkendara, sehingga kabar ini seperti sengaja dibuat-buat. Bagi seorang prajurit, apalagi seorang jenderal, ini bukan sekadar urusan kendaraan. Ini adalah penghinaan terhadap keluarganya dan pelecehan terhadap hukum yang seharusnya dijaga oleh pihak kepolisian itu sendiri. Begitu melangkah melewati gerbang, Santoso menahan dorongan emosi yang ingin meledak. Ia tahu, di tempat seperti ini, kemarahan yang tak terkendali hanya akan dimanfaatkan oleh lawan. Meski begitu, aura dingin yang terpancar dari tubuhnya sudah cukup untuk membuat para anggota di halaman menoleh. Beberapa dari mereka saling berbisik, menyadari siapa yang baru saja datang. Ada yang menegakkan sikap tubuh, ada pula yang mencoba menghindari tatapan mata sang jenderal. Mungkin mereka pernah mendengar cerita tentang sosok ini, seorang komandan yang pernah memimpin operasi di medan konflik dan tak pernah mundur walau situasi genting. Kini, sosok itu berdiri di halaman markas mereka, bukan sebagai tamu resmi, melainkan sebagai pihak yang menuntut keadilan. Udara di sekitar terasa lebih pekat, seolah semua orang tahu sesuatu yang tidak menyenangkan akan segera terjadi. Santoso tidak membuang waktu untuk basa-basi. Dengan langkah mantap, ia melangkah melewati lantai ruangan yang dipenuhi suara berkas dan ketukan keyboard. Langsung menuju meja informasi yang berada tepat di tengah. Di sana, seorang petugas muda tampak sibuk mencatat data. Tangannya bergerak cepat menulis di kertas. Mata sesekali menatap monitor komputer. Namun, begitu Santoso berdiri di hadapannya, udara di sekitar seakan berubah. Keheningan menekan menuntut perhatian penuh. Siapa yang menahan mobil Fortuner hitam ini? Tanyanya dengan suara berat, dalam nada yang terdengar seperti perintah di medan operasi. Kata-kata itu tidak meninggi, tapi bobotnya membuat petugas yang tadinya duduk santai langsung menegakkan tubuh, dada berdebar, tangan sedikit gemetar. Tatapannya naik dari kertas ke wajah Santoso, mencoba menyembunyikan rasa takut, tapi sulit menahan tekanan dari mata sang jenderal yang menusuk, tajam, dan penuh tuntutan jawaban. Santoso tidak memberi ruang untuk alasan birokrasi atau pengulur waktu. Setiap detik yang berlalu baginya adalah evaluasi, dan ia jelas menuntut kepastian sekarang juga. Petugas itu tahu, satu jawaban salah bisa membuatnya menyesal seumur hidup. Petugas itu menelan ludah sebelum menjawab, bahunya tampak sedikit menegang. Matanya berkali-kali melirik ke arah lorong sebelah kiri, seolah ragu untuk menunjukkan siapa yang dimaksud. Itu, Pak, yang melakukan razia kemarin, ucapnya akhirnya dengan suara pelan, namun cukup jelas untuk didengar Santoso. Jemarinya terangkat, menunjuk ke arah seorang polisi berseragam lengkap yang baru saja keluar dari ruangannya. Sosok itu berpostur besar,